everyone, aku Hilal. Assalamualaikum. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, menganggap perguruan tinggi negeri adalah salah satu tempat terbaik untuk belajar dan melanjutkan pendidikan tinggi. Cuma, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh calon mahasiswa, yaitu hal-hal yang bisa membuatnya gagal untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kurang lebih, ada 7 faktor penyebab gagal lolos ke perguruan tinggi negeri. Seperti apa? Tetap stay tune. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama, oper PD. PD atau percaya diri itu harus, tapi ketika berlebihan maka itu juga tidak baik kan? Takabur lah istilahnya. Misalnya milih jurusan dan PTN tanpa memiliki strategi. Pokoknya aku mau kuliah di teknik di ITB titik, dan mengatakan bahwa saya pasti lolos. Jadi sebaiknya lebih berhati-hati. Kenapa? Karena jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi ke perguruan tinggi negeri jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perguruan tinggi negeri yang tersedia. Terus harus gimana? Optimis dan percaya diri. Cuma harus ingat, yang namanya seleksi ada peluang berhasil dan ada juga peluang gagal. Jadi, kalau kamu tidak berlebihan atau tidak over PD, apapun yang terjadi, kamu tidak terlalu down. Jadi ingat ya, jangan berlebihan. Yang kedua, hanya fokus pada persiapan UN. Umumnya, siswa kelas 12 berfokus pada persiapan ujian nasional saja. Sementara untuk seleksi perguruan tinggi negeri, mereka hanya menggunakan sisa waktu saja untuk mempersiapkannya. Siswa kelas 12 khawatir tidak lulus ujian nasional. Sekarang, kalian coba tanyakan ke guru-guru kalian di sekolah. Setiap tahun, siswa dari sekolah kamu, berapa persen sih yang nggak lulus ujian nasional? Dan setiap tahun, berapa orang sih yang masuk ke perguruan tinggi negeri? Rata-rata, kegagalan ujian nasional 0%. Artinya, setiap tahun, siswa dari sekolah kamu lulus ujian nasional. Siswa dari sekolah kamu lulus 100%. Sementara, untuk ke perguruan tinggi negeri, hanya beberapa persen saja yang bisa lolos. Artinya, tidak banyak kan? Terus solusinya gimana? Kalian harus menyeimbangkan persiapan lulus ujian nasional dan juga untuk persiapan lolos ke perguruan tinggi negeri. Yang ketiga, belajar sendiri untuk ke perguruan tinggi negeri. Salah. Tidak, ada kok yang lolos PTN dengan belajar sendiri. Cuma, tanyakan lagi ke diri kamu. Mampukah kamu belajar sendiri, menguasai ribuan soal tanpa bantuan orang lain yang lebih ahli untuk membimbing kamu? Semua balik ke diri kalian. Jika saya boleh menyarankan, sebaiknya kalian ikut bimbel atau bimbingan belajar. Kenapa? Sekolah hanya menyiapkan kalian untuk lulus ujian nasional dan membantu kalian untuk ikut seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Namun, sekolah tidak menyiapkan kalian untuk lolos tes UTBK, SBMPTN, ataupun juga ujian mandiri. Biasanya, bimbel atau bimbingan belajar lebih siap untuk membantu kalian lolos UTBK, SBMPTN, ataupun ujian mandiri dengan mempelajari ribuan soal yang sudah mereka persiapkan. Lalu, bimbel seperti apa baiknya? Upayakan cari bimbel nasional yang cabangnya banyak di Indonesia, berpengalaman, dan sudah memiliki banyak jam terbang. Cek pengajarnya. Lulusan perguruan tinggi negeri bukan berarti pengajar dari perguruan tinggi swasta tidak bagus ya. Cuma logikanya, kamu kan mau ke PTN. Idealnya, kamu juga diajar oleh orang-orang yang lulusan dari perguruan tinggi negeri. Saya tekankan, ini saran.
Semua balik kepada kebutuhan kalian masing-masing. Pastikan bimbel tersebut memiliki pengajar yang bisa membimbing kalian untuk diskusi dan rasionalisasi jurusan, juga PTN yang tepat berdasarkan nilai rapot untuk senam PTN dan berdasarkan nilai TO dan nilai UTBK kamu dalam memilih jurusan dan PTN yang berpeluang untuk bantu kamu bisa lulus ke PTN. Jadi, pastikan bimbel tersebut memiliki prediksi nilai atau rasionalisasi nilai dan juga jurusan dan perguruan tinggi negeri yang akan kalian pilih berdasarkan pengalaman dan data siswa mereka tahun-tahun sebelumnya. Misal, kamu mau memilih Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan rata-rata rapot 85. Kira-kira bisa nggak? Terus nilai TO atau nilai UTBK 600 bisa lolos nggak ya di FKUI untuk SBMPTN? Misalkan tidak, maka kamu pasti perlu dong untuk disarankan ke fakultas kedokteran di PTN mana lagi. Atau misalkan nilai kamu tidak cukup ke fakultas kedokteran, ke jurusan dan PTN mana yang layak dengan nilai tersebut. Bimbingan belajar harusnya bisa membantumu memberi saran berdasarkan nilai dan berdasarkan kemampuan. Maka mereka harusnya bisa membantumu dalam memberikan saran berdasarkan nilai dan kesesuaian dengan kemampuanmu. Jangan lupa untuk mengecek biaya bimbel dan diskusi dengan orang tua. Yang keempat, setengah hati untuk belajar ke PTN. Kamu sudah bela-belain bayar mahal ikut bimbel, tapi jadi percuma jika kamu ikut bimbel tapi suka bolos pada saat kegiatan belajarnya. Males-malesan, terus nggak ikut TO yang disiapkan oleh bimbel tersebut. Padahal bela-belain untuk ikut bimbel kan biar kita bisa ikut TO, bisa tahu kemampuan kita, bisa mengukur kemampuan kita, kemudian menyesuaikan nilai tersebut cocok atau tidak untuk kejurusan dan PTN yang kita inginkan. Jika tidak cocok, maka dengan nilai-nilai TO tersebut, setidaknya kamu bisa ngebaca di mana nilai tersebut bisa masuk jurusan dan PTN yang layak, yang kamu suka dan sesuai dengan nilai kamu. Kebayang dong kalau kamu nggak pernah ikut TO. Bagaimana kita bisa tahu ukuran kemampuan kamu? Selain itu, nggak ngerjain tugas-tugas yang disiapkan oleh bimbelnya. Nggak banyak belajar bareng dengan teman-teman. Padahal belajar kelompok bisa bantu kamu untuk menguasai banyak materi dan banyak soal dalam waktu yang lebih cepat dan dapatnya banyak. Terus nggak banyak konsultasi dengan pengajar yang ada. Padahal kalau kamu hanya mengandalkan kegiatan belajar di kelas, waktunya kan tidak banyak. Satu materi, 1 jam. Yang kelima, memilih jurusan dan PTN suka-suka gue. Memilih jurusan dan PTN yang tepat mesti didasari oleh minat. Itu penting. Suka atau tertarik pada jurusan dan PTN adalah hal yang lumrah. Cuma, kamu nggak boleh melupakan bakat. Karena minat itu harus didukung oleh bakat. Tidak terpisahkan, terutama dalam memilih jurusan dan PTN. Misalnya, kamu suka dengan profesi dokter. Tentunya kamu ingin kuliah di fakultas kedokteran dong. Cuma jika nilai kamu rata-rata KKM misalnya 75, ini yang namanya minat tidak didukung oleh bakat. Karena untuk kuliah di kedokteran, nilai rata-ratamu harus jauh lebih tinggi dari KKM. Jika nekat, maka berpeluang untuk gagal ke PTN. Tanyakan lagi diri kalian, jika mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan juga biologimu pas-pasan atau hanya KKM saja, kira-kira kalau kamu kuliah di jurusan kedokteran, bisa lolos gak? Jangan memaksakan diri, sebab kebanyakan yang nekat memilih jurusan di atas dengan kemampuannya, rata-rata gagal. Contoh lainnya, misalnya kamu memilih teknik mesin dan di ITB. Sementara matematika fisikamu KKM atau 75. Tiap orang memiliki multiple intelligence atau punya banyak kecerdasan di dalam dirinya. Misalnya kamu nilainya kurang untuk kedokteran dan kurang untuk ke fakultas teknik, maka kamu gak ada salahnya mulai membuka diri, mulai mempelajari, dan mulai menyukai
jurusan yang ada di fakultas lain di luar dari 2 fakultas tersebut. Yang keenam, senam PTN adalah segalanya. Ini pikiran yang kurang tepat. Kenapa? Karena senam PTN itu kuotanya hanya 20%. Sementara sekolah yang diundang untuk ikut senam PTN dari Aceh sampai Papua dengan nilai siswa yang bagus-bagus. Belum lagi nilai sama-sama 85 misalnya, di sekolah yang sama-sama akreditasi A itu belum tentu sejajar posisinya. Terus gimana? Selama kamu bisa masuk kuota senam PTN, maka optimislah karena peluang itu masih ada. Sambil kamu mempersiapkan diri untuk lulus ujian nasional dan belajar untuk ikut UTBK dan juga ujian mandiri. Senam PTN diharapkan boleh, tapi diharapkan dengan sangat-sangat sebaiknya jangan. Kuota atau daya tampung senam PTN 20%, kuota SBMPTN 40%, dan kuota untuk ujian mandiri kurang lebih 40%. Jadi, kalau misalkan undangan dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, kamu sudah siap TBK dan juga ujian mandiri. Hal yang ketujuh yang perlu juga diperhatikan yaitu melupakan Tuhan. Ada 3 jenis kecerdasan yang paling umum. IQ atau intelligence quotient atau kecerdasan akal, kemudian EQ atau emotional quotient yaitu kecerdasan mental dan emosi, yang ketiga SQ atau spiritual quotient. Nah, yang paling akhir nih suka banget terabaikan atau dilupakan. Jika kamu orang yang beragama dan mengimani Tuhan, mungkin ini adalah momen untuk kamu kembali mendekat kepada Tuhanmu. PTN, baik UI, UNPAD, UGM, Brawijaya, ITS, Erlangga, ITB, IPB, UNS, dan PTN-PTN lainnya adalah bagian kecil dari Indonesia. Dan Indonesia itu adalah bagian kecil dari dunia. Dan dunia ini adalah bagian kecil dari semua yang Tuhan kita miliki. Itu saja 7 faktor penyebab gagal lolos perguruan tinggi negeri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kamu boleh share video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Bye everyone, aku Hilal. Assalamualaikum.